Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyina al-karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahma. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bosan-bosannya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang selalu tercurah dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita kesempatan untuk berpuasa di bulan yang mulia. Saat ini kita berada di 10 terakhir Ramadan, hari-hari yang terbaik, hari-hari yang mulia, yang Allah izinkan kita untuk melewatinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki hati kita dengan ibadah yang mulia ini. Bulan puasa adalah bulan di mana momennya seseorang memperbaiki diri, menata hati. Oleh karenanya, kalau kita ingin memperhatikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaitannya ibadah puasa dengan amalan hati, maka dia memiliki hubungan yang sangat erat. Ibadah hati adalah merupakan ibadah yang sangat mulia. Amalan hati adalah merupakan amalan yang sangat besar kedudukannya di dalam Islam. Bahkan amalan hati menjadi penentu di dalam nilai ibadah yang sifatnya zahir. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang pernah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang pernah mengikrarkan keimanan mereka di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menunjukkan bahwa keimanan itu berkaitan dengan hati. Di dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara Jibril. Berkata orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Inilah pengakuan mereka ketika mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berikrar akan keimanan mereka. Kami telah beriman. Tetapi pengakuan mereka kepada iman tidaklah benar. Oleh karenanya Nabi diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, qul lam tu'minu, kalian belum beriman. Karena keimanan itu belum sampai ke dalam hati kalian. Walamma yadkhul imanu fi qulubikum, karena keimanan belum sampai ke dalam hati kalian. Ini menunjukkan bahwa iman masuk dalam bahagian hati amalannya. Iman termasuk di antara amalan hati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala. Di situ Nabi mengkaitkan korelasi antara puasa dengan iman.
hubungannya sangat erat. Barang siapa yang berpuasa diiringi karena dasar iman dan berharap pahala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam hadis ini, ahibati fillah, hadis yang sangat ma'ruf, sangat sering kita mendengarnya di bulan Ramadan. Hadis yang disampaikan sebagai motivasi agar kita berpuasa dengan meraih ampunan Allah. Haruslah dibangun di atas iman dan berharap pahala puasa itu. Puasa dengan nilai pengampunan haruslah diiringi, disertai, didorong dengan keimanan dan berharap pahala. Itulah puasa yang akan mencapai titik pengampunan bagi mereka yang menjalaninya. Dan di situ Nabi SAW mengkaitkan antara puasa dengan iman. Maka definisi iman haruslah diketahui oleh seseorang ketika menjalani ibadah puasa, sehingga dia mengetahui hubungan antara puasa dengan iman. Maka iman adalah qaulun bil lisan wal amalu bil arkan wa i'tiqadun bil janan. Definisi iman yang disebutkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah akan definisinya adalah bahwa iman ucapan secara lisan dan amal perbuatan dengan gerakan anggota tubuh dan meyakininya dengan hati. Itulah iman. Maka tak bisa dilepaskan antara ibadah zahir yang gerakan sifatnya yang nampak dan terlihat dengan perkara yang batin. Karena bermulanya seluruh ibadah karena hatinya, niatnya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niatnya. Sehingga jelas hubungan dan korelasi antara ibadah apapun yang dilakukan dengan nilai dari apa yang dia niatkan dalam hatinya. Dan kita tahu bahwa niat itu letaknya di hati. Niat adalah bahagian dari amalan hati, ibadah hati. Oleh karenanya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika berpuasa hendaklah dia memperbaiki hatinya dengan tujuan dan harapan agar ibadah puasanya benar-benar dibangun di atas hati yang bersih. Dan iman merupakan tuntutan seseorang yang menjalani ibadah puasa. Dan iman tak bisa terlepas daripada amalan hati. Oleh karenanya itulah yang membedakan antara orang mukmin dengan orang munafik. Orang mukmin adalah orang-orang yang memiliki keseimbangan antara apa yang nampak dan terlihat dengan sesuatu yang ada dalam perkara batinnya yang tidak terlihat. Apa yang terlihat itulah isi hatinya. Apa yang nampak itulah yang menjadi cerminan perkara dalam batinnya. Namun orang-orang munafik tidak bisa menyelaraskan antara apa yang nampak dan terlihat dengan sesuatu yang tidak terlihat.
Apa yang terlihat dengan yang tidak terlihat itu berbeda. Mungkin orang-orang munafik mereka mengatakan saya beriman, akan tetapi isi hatinya adalah membenci keimanan, membenci orang-orang yang beriman. Dan itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang munafik Allah gambarkan dalam Al-Quran bagaimana sikap mereka, bagaimana ciri khas mereka, tampilan mereka, karakter mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang apabila bertemu dengan orang-orang yang mukmin, yang hakiki, yang sebenarnya, maka mereka akan mengaku di hadapan orang mukmin, kami beriman seperti kalian. Wa idza laqul ladzina amanu, ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tetapi ketika mereka bercampur dengan segerombolan mereka, orang-orang kafir, para syaitan, mereka mengatakan kami bersama kalian dan bukanlah bersama orang-orang mukmin itu. Sesungguhnya kami mengucapkan keimanan di hadapan mereka, orang mukmin, hanya sebatas untuk memperolok-olok mereka saja. Innama nahnu mustahzi'un. Artinya apa? Mereka tidak mengungkapkan yang sebenarnya. Pengakuan mereka kami beriman adalah pengakuan secara lisan dan tidak beriringan dengan pengakuan isi dalam hatinya. Ahibati fillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berpuasa, sejatinya kita berlatih untuk memperbaiki amalan hati. Bagaimana kita membenahi amalan hati kita? Bagaimana antara ibadah puasa yang kita jalani beriringan, berkesesuaian, selaras dengan isi hati kita. Melatih diri untuk menjadi orang yang jujur. Melatih diri untuk meninggalkan kedustaan. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang dampak orang-orang yang berdusta ketika berpuasa. Orang-orang yang berdusta ketika berpuasa, maka puasanya adalah puasa yang sia-sia. Rasulullah SAW mengatakan, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapapun yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dustanya, maka Allah tidak butuh, tidak berhajat kepada lapar dan hausnya orang ini ketika berpuasa. Dan kita tahu bahwa dusta adalah bertolak belakangnya antara ucapan dengan isi hatinya. Lagi-lagi amalan hati. Dusta dan kebohongan adalah perkara yang berlawanan, yang bertentangan antara ucapan lisannya dengan isi hatinya. Itulah dusta. Menunjukkan bahwa seseorang ketika berpuasa adalah momen di mana dia harus memperbaiki amalan hati dan ibadah hatinya.
Maka berpuasa itu bukan hanya sebatas menahan makan dan minum, tetapi puasa adalah momen di mana dia harus berlatih menjadi orang yang jujur, memperbaiki amalan hatinya. Jujur dengan apa yang dia katakan, itulah isi hatinya. Jangan menjadi orang yang pendusta. Apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan isi hatinya. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Sering disebut bulan Ramadan dengan istilah bulan yang suci. Bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena tujuannya bulan Ramadan adalah agar kita mensucikan diri kita dari keburukan-keburukan yang selama ini menodai kita. Keburukan dusta, bohong, ya, biasa menipu orang, antara ucapan dengan isi hatinya berbeda, lisannya selalu berjanji kepada orang lain akan melakukan ini, akan melakukan itu, tetapi ternyata menyelisihi apa yang dia ucapkan. Tak sesuai dengan akad dan perjanjian. Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan seorang kaum muslimin, bertemu dengan salah seorang ikhwan, dan dia bercerita bahwa sebelum datangnya Ramadan dia akan mencoba membuat rak sepatu atau rak-rak sendal yang nantinya akan dipersiapkan, diletakkan di masjid. Tujuannya agar sendal-sendal itu tidak berserak dan berantakan. Sehingga orang yang sholat ke masjid itu datang, dia meletakkan sendalnya di rak-rak yang telah disiapkan oleh pengurus masjid. Maka dia pun mendatangi salah satu pekerja pandai besi. Dan disampaikanlah kepada pandai besi ini, mampukah, sanggupkah engkau menyelesaikan pembuatan rak-rak sendal ini sebelum Ramadan nanti? Tujuannya agar ketika Ramadan datang, rak-rak sendal sudah siap, ya, dan kaum muslimin bisa menggunakannya sehingga terlihat lebih rapih dan tidak berserak dan tidak berantakan. Sendal-sendal mereka tersusun rapih di rak-rak yang telah disiapkan. Maka dipesanlah, dan pandai besi ini mengatakan bisa. Maka mulailah terjadi transaksi pembayaran 50% di awal dan nantinya 50% di akhir pelunasan. Apa yang terjadi? Dia bercerita kepada saya, ketika sudah masuk bulan Ramadan, belum dapat kabar dan informasi tentang penyelesaian itu. Sehingga konsumen ini berhusnudzan, mungkin di hari pertama, hari kedua akan siap. Di bulan Ramadan. Sudah masuk Ramadan, tetapi ternyata belum ada informasi dari pandai besi. Mungkin karena deadline yang terlampau singkat, sehingga konsumen berhusnudzan mungkin di hari pertama atau hari kedua baru siap, tak masalah. Ternyata di hari pertama, di hari yang kedua juga tidak siap pesanan itu. Tidak ada informasi, tidak ada pemberitahuan dari pandai besi. Maka berinisiatiflah konsumen ini untuk menanyakan apa hal. Apa yang sebenarnya terjadi? Sampai saat ini belum siap apa yang telah dibangun di atas akad dan persyaratan. Maka ditelusurilah pandai besi ini, ditanyakan, dilihat, ternyata jangankan siap sekian persen, ternyata besi-besi itu pun belum dipotong oleh mereka. Belum dimulai. Subhanallah. Sehingga dia mengutarakan bagaimana marahnya, dongkolnya hati dia. Melihat tidak ada keseriusan mereka ketika bekerja melayani konsumen, sedangkan uang sudah masuk 50%. Ya. Ahibati fillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Yang seperti ini banyak terjadi.
tidak sesuai dengan akad, tidak sesuai dengan ucapan, tidak sesuai dengan perjanjian. Apa yang dia ucapkan hanya sebatas ucapan lisan saja. Tetapi isi hatinya adalah penipuan. Tak sesuai dengan isi hatinya. Antara apa yang dia katakan dengan apa isi hatinya berbeda. Ternyata dia mengatakan sanggup, iya akan diselesaikan. Untuk meyakinkan konsumen saja agar dapat bayarannya segera untuk dia. Subhanallah. Padahal Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan kedustaannya, baik kedustaan lisan maupun kedustaan perbuatan, maka Allah tidak butuh kepada lapar dan hausnya orang yang berpuasa ini. Artinya apa? Sia-sia. Sia-sia puasa orang yang berdusta. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan adalah momen yang terbaik bagi kita semuanya untuk melatih diri bagaimana kita menjadi orang yang jujur. Mungkin selama ini kita sering berdusta, kita sering berbohong, kita sering menyelisihi perjanjian. Kita masih sering melakukan aksi penipuan. Maka dengan datangnya bulan yang mulia ini, sucikan bulan ini dengan amalan yang saleh, amalan yang bersih, amalan yang tidak ada unsur kebohongan. Jadilah orang yang jujur. Sesuaikan apa isi hati Anda dengan ucapan Anda. Jangan menyelisihinya. Karena kedustaan akan menyeret seseorang kepada perbuatan fujur, tindak kejahatan. Kedustaan, kebohongan akan menyeret seseorang kepada tindak kejahatan. Dikenal dengan istilah fujur dalam bahasa hadis. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan akan menyeret seseorang kepada tindak perbuatan yang jahat. Penipuan itu dimulai dengan kedustaan. Berkhianat, ada unsur kedustaan. Menyelisihi perjanjian, menyelisihi akad, kedustaan. Apa yang terjadi? Nabi mengkhabarkan wa innal fujura yahdi ilan nar. Ketika seorang berdusta, maka dusta akan menyeret dia kepada kejahatan, perbuatan jahat. Dan perbuatan kejahatan itu akan menyeret dia masuk ke dalam api neraka. Oleh karenanya saudaraku kaum muslimin dimuliakan Allah, kalau selama ini Anda adalah orang yang sering berbuat kedustaan, maka datangnya bulan Ramadan ini adalah momen Anda untuk berjuang, memperbaiki diri, membersihkan semua apa yang pernah Anda lakukan. Jadilah orang yang jujur. Menyesuaikan selalu antara ucapan dengan isi hati. Kejujuran bukan hanya sebatas ibadah lisan. Bukan hanya perkara yang berkaitan dengan lisan. Tetapi kejujuran juga masuk dalam perkara ibadah hati. Karena tidaklah dikatakan jujur sampai seseorang itu mengatakan apa yang ada dalam isi hati dia. Apabila ucapannya sesuai dengan isi hatinya, maka itulah kejujuran. Namun apabila perkataannya tak sesuai dengan isi hatinya, maka itulah kedustaan. Menunjukkan bahwa dikala seseorang berpuasa, di antara tuntutannya adalah memperbaiki hati, membenahi hati. Perbaiki hatimu.
korelasi yang sangat erat, hubungan yang sangat kuat antara puasa dengan amalan hati, antara puasa dengan ibadah hati. Seseorang yang berpuasa namun tidak memperbaiki hatinya, tak membenahi hatinya, maka puasanya sia-sia. Man lam yada' qawla zur wal amala bi falaysa lillahi haja. Dan yada' ta'amahu wa syarab. Allah tak butuh pada puasa orang-orang yang berdusta itu. Kenapa? Karena dia tidak bisa memperbaiki hatinya. Antara ucapan dengan isi hatinya selalu berbeda. Maka perbaiki keimanan Anda ketika berpuasa. Karena iman adalah ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota tubuh, dan meyakini sesuai dengan isi hatinya, semuanya sejalan. Semuanya saling beriringan. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perkara yang bertolak belakang. Jangan ucapannya A, isi hatinya B. Maka ini bukan bahagian dari keimanan. Ini adalah kemunafikan. Orang-orang mukmin adalah jujur antara lisannya dengan perbuatannya. Tetapi orang munafik yang tidak memiliki kejujuran itu. Dan itulah tanda-tanda kemunafikan yang paling nampak dan jelas. Kedustaan. Ayatul munafiqi thalath. Tanda-tanda orang munafik itu, ciri khas mereka, idza haddatha kadzab. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Tidak ada kejujuran antara ucapannya dengan isi hatinya. Tidak ada keselarasan antara ucapan dengan isi hatinya. Maka ketika Nabi SAW memberikan satu peringatan, tidak ada arti puasa mereka yang berdusta, yang masih berbohong, maka secara tidak langsung Nabi ingin mengajak kita untuk membenahi hati, amalan hati. Agar kita tidak menjadi orang yang sia-sia di dalam menjalani ibadah puasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jadilah orang yang jujur. Berusaha menjadi orang yang jujur. Dan kita berharap, bergantung, meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang jujur. Saya dan Anda mungkin pernah jatuh dalam kedustaan. Pernah kita berbuat kebohongan. Maka inilah saatnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Bulan yang diharapkan mensucikan hati kita dari kebohongan. Bulan yang diharapkan bisa membuat kita menjadi karakter orang-orang yang jujur. Membentuk karakter yang jujur dalam diri. Inilah bulannya, pelatihannya. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang berpuasa karena iman, maka perlu difahami, tuntutan orang yang beriman adalah kejujuran. Karena apabila tidak adanya sifat kejujuran, justru yang ada adalah kedustaan, maka itu bukanlah iman. Itu adalah kemunafikan. Dan lawannya iman adalah kemunafikan. Kekufuran. Wal'iyadhu billah. Karenanya ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah, banyak orang yang mendengarkan penyampaian da'i, barang siapa yang berpuasa didasari dengan iman, tetapi dia tidak faham apa maksudnya, apa konsekuensinya, apa tuntutan sebenarnya di balik ucapan itu. Oh, saya beriman. Mereka mengira saya akan beriman. Sudah berarti sudah sesuai dengan standar puasa saya. Tetapi dia berdusta. Maka itu bukan iman. Iman adalah engkau mengucapkan sesuatu dan sesuai dengan isi hatimu. Itulah iman. Tetapi kemunafikan engkau ucapkan dengan lisanmu,
berbeda dengan isi hatimu. Maka perbaiki hatimu di saat menjalani ibadah puasa. Jadilah orang yang jujur dan jangan menjadi orang yang pendusta. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pengampunan. Betapa banyak hadis dan riwayat yang menyebutkan tentang adanya pengampunan yang sangat luar biasa. Barang siapa yang berpuasa Ramadan diiringi dengan iman dan berharap pahala, maka Allah akan ampunkan dosanya yang lalu. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampunkan dosanya yang lalu. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Setiap hari ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah, dan itu berlaku setiap hari. Allah ampunkan, Allah bebaskan dari api neraka. Allah ampunkan dia dari dosa. Bulan yang penuh dengan pengampunan. Akan tetapi untuk mendapatkan pengampunan itu di antara tuntutannya mudah memaafkan orang lain. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Lagi-lagi ini kaitannya dengan ibadah hati. Karena orang yang mudah memaafkan saudaranya adalah orang-orang yang memiliki hati yang lapang. Dada yang lapang. Dada yang tidak menyimpan permusuhan dan dendam. Ahibati fillah. Tahukah kita bahwa Nabi SAW memberitakan sebuah perkara gaib tentang pintu surga yang selalu dibuka oleh Allah di setiap hari Senin dan Kamis. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamis." Akan dibuka pintu-pintu surga setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Apa yang terjadi? Dibukanya pintu surga setiap Senin Kamis itu, fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka akan diampuni oleh Allah semua hambanya yang tidak mempersekutukan Allah. Illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna, kecuali seseorang yang antara dirinya dengan saudaranya masih menyimpan permusuhan dan dendam, masih menyimpan kebencian satu dengan yang lainnya. Fayuqal, maka dikatakan, anziru hadaini hatta yastaliha, tangguhkan dua orang ini dari ampunan sampai keduanya berdamai. Anziru hadaini hatta yastaliha, tangguhkan kedua orang ini dari ampunan sampai keduanya berdamai. Anziru hadaini hatta yastaliha, tangguhkan dua orang ini dari ampunan Allah sampai keduanya berdamai. 3 kali Nabi mengulanginya. Kebencian ini termasuk penyakit hati. Keberadaan ini, penyakit ini, kebencian ini akan menghalangi seseorang dari mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Ramadan bulan yang penuh dengan pengampunan. Tetapi ketika seseorang masih menyimpan kebencian dengan saudaranya, maka ini menjadi penghalang, penghambat turunnya ampunan Allah untuk dirinya. Dengarkan hadis ini, Sahih Muslim. Ditangguhkan ampunan Allah untuk dua orang yang masih bermusuhan, yang saling membenci satu dengan yang lainnya. Anziru hadain
hatta yastaliha. Tangguhkan ampunan tersebut, tangguhkan ampunan Allah, tangguhkan keduanya dari pengampunan sampai keduanya berdamai. Sampai keduanya saling mau memaafkan. Oleh karenanya ikhwatal iman, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita dituntut untuk mensucikan hati dari kebencian itu. Setiap Senin dan Kamis Allah turunkan pengampunan. Yughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Allah akan ampunkan hambanya, seluruh hambanya, likulli 'abdin. Allah akan berikan ampunan untuk setiap hambanya yang tidak mempersekutukan Allah, la yusyriku billahi syai'a. Allah akan berikan ampunan untuk mereka semua hamba-hambanya yang tidak mempersekutukan Allah, kecuali seseorang yang tidak memaafkan saudaranya, yang masih membenci saudaranya, yang masih menyimpan permusuhan dengan saudaranya. Illa rajulan kanat bainahu wa bain akhi syahna. Kecuali seseorang antara dia dengan saudaranya masih menyimpan permusuhan, kebencian, dendam, maka tangguhkan ampunan dari dua orang ini sampai keduanya berdamai. Tak mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Kebencian masih bercokol dalam hatinya. Kedengkian, kebencian, permusuhan. Ini penyakit hati yang harus dibersihkan di bulan Ramadan. Kalau di setiap Senin dan Kamis Allah bukakan pintu surga, Allah turunkan ampunan, apalagi di bulan Ramadan. Bulan yang bukan hanya 1-2 hari pintu surga dibuka, 1 bulan, 30 hari, 29 hari, pintu surga terbuka selama bulan Ramadan. Yang menunjukkan bahwa pengampunan Allah itu turun setiap hari. Tetapi dikhawatirkan seseorang tidak meraih ampunan Allah karena dia masih menyimpan kebencian dengan saudaranya, masih menyimpan permusuhan dengan saudaranya. Sebagaimana hadis Sahih Muslim yang telah kita dengarkan, dikatakan kepada mereka yang masih bermusuhan dengan saudaranya, tangguhkan mereka dari ampunan Allah sampai keduanya berdamai, kata Nabi SAW. Maka perbaiki hati, benahi hati, bersihkan hati. Ini bulan suci Ramadan. Sering disebut oleh orang bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kita dituntut untuk mensucikan hati. Bersihkan hati dari penyakit-penyakit yang menodainya, kotoran-kotoran yang mengotorinya. Bersihkan hati dari kebohongan, kedustaan. Olah hati agar dia menjadi hati yang jujur antara ucapan dengan lisan, beriringan, sejalan, serasi, tidak bertolak belakang. Bersihkan hati juga dari kebencian yang selalu Anda simpan dalam hati Anda. Ahibati fillah, saudaraku yang saya muliakan, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan yang mendidik kita agar menjadi orang yang bertakwa. Dan di antara karakter orang yang bertakwa adalah mereka yang selalu memaafkan saudaranya. Wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa, mereka selalu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Maka jadikan bulan Ramadan momen kita untuk membersihkan hati. Ini tugas kita bersama. Karena kita sama-sama berpuasa. Maka nasihat ini saya tujukan kepada diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin. Dan seluruh kaum muslimin yang sedang berpuasa. Jaga nilai ibadah puasa kita dengan menjaga amalan hati kita. Di antara amalan hati yang perlu kita miliki juga, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
adalah mengikhlaskan niat dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi mengatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, ihtisaban, dia hanya berharap Allah yang memberikan balasan atas perbuatan dia, ibadah dia. Tak berharap dari yang lain. Dan berharap, raja, masuk dalam kategori amalan hati. Lawannya riya. Riya itu syirik yang tersembunyi. Syirik yang tidak nampak. Kenapa? Karena syirik itu kaitannya dengan hati dia. Mana ada orang tahu niatan dia, tujuan hati dan maksud hati dia. Karena hati itu dalam, bukan di luar yang nampak. Dia beribadah, ternyata tujuannya agar dipuji manusia, dipuji makhluk. Orang tidak tahu itu niat dia. Karena dia perkara yang batin. Maka berpuasa di antara tuntutannya adalah memperbaiki niat. Dan niat masuk dalam amalan hati. Berharap hanya kepada Allah mendapatkan balasannya dari balik ibadah puasa ini. Maka bulan Ramadan adalah bulan kita melatih diri untuk menjadi orang yang ikhlas. Kalau selama ini kita banyak melakukan kebaikan, bersedekah, tetapi tujuannya ingin dikatakan dermawan, maka cobalah di bulan Ramadan ini hilangkan niat-niatan yang rusak seperti itu. Berusahalah memperbaiki hatimu. Niatkan semata-mata ibadah karena Allah yang membalasnya, pahalanya. Bukan karena ingin mendapatkan pujian dari makhluk, sanjungan dari manusia, pujian dari fulan. Yang selama ini kita membaca Al-Quran karena ingin dikatakan qari, dikenal sebagai orang yang ahli di bidang Quran, hafiz. Maka mulailah membenahi diri di bulan Ramadan, di bulan puasa ini. Memperbaiki niat Anda, memperbaiki keikhlasan Anda, memperbaiki tujuan dan maksud ibadah itu karena Allah. Bukan karena yang lain. Bukan karena sanjungan. Bukan karena ada orang yang melihat. Bukan karena pujian. Tetapi karena Allah. Karena di antara penyakit hati adalah riya. Syirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Karena ternyata di balik kebaikan yang dia lakukan, ternyata maksud dan tujuan hatinya ingin mendapatkan pujian dari makhluk, bukan dari Allah Al-Khaliq. Maka bulan Ramadan, imanan wahtisaban. Engkau dituntut untuk memperbaiki amalan hati. Iman bukan munafik. Mukmin bukan munafik. Jujur bukan berdusta. Ihtisaban. Engkau berharap pahala hanya dari Allah. Bukan mendapatkan balasan dari makhluk, pujian, sanjungan. Bukan itu yang seharusnya engkau harapkan dari balik kebaikan yang kau kerjakan. Maka inilah momen bulan Ramadan. Kita memperbaiki hati, menata hati, meluruskan hati, menyaring mana yang baik untuk kita ambil dan mana buruk yang kita tinggalkan. Jadi bulan Ramadan sebagai bulan penyaringan. Semoga kebiasaan buruk di sebelum datangnya bulan Ramadan, dengan datangnya Ramadan keburukan itu tersaring dan tertinggal. Dan kedepannya di bulan Ramadan setelahnya, di bulan Syawal, semoga kita menjadi orang yang bersih, memiliki hati yang jernih, hati yang tidak menyimpan dendam, hati yang tidak menyimpan permusuhan, hati yang selalu ikhlas dalam beramal,
hati yang jujur, sesuai dengan ucapan lisannya, dan semoga ini yang kita harapkan. Semoga nasihat ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang berbicara, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para pendengar dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dari puasa yang kita jalani, ibadah yang sangat mulia. Semoga Allah memuliakan kita di bulan Ramadan ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kehidupan manusia pada masa ini, ada yang pergi pagi